Halo teman-teman semua, nama saya Khairul Umam dengan NIM 2703674 kelas 4B Pendidikan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP pada pertemuan 13. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada informasi umum yang terdiri dari identitas-identitas. Di sini ada nama instansi Universitas Pendidikan Indonesia, fakultas atau prodi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, dan prodi Pendidikan Bisnis. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Bisnis, kelas dan semester 4B, semester 4. Materi pokoknya adalah analisis kebutuhan dan penyusunan capaian pembelajaran. Untuk alokasi waktunya 3 SKS 3 kali 50 menit. Untuk pertemuannya adalah pertemuan 13 dan penyusunnya adalah saya sendiri, Khairul Umam. Kita lanjut. Nah, di sini ada kompetensi inti. Untuk kompetisinya kita ngambil kompetensi 3 dan 4, yaitu bagaimana memahami prinsip-prinsip analisis kebutuhan dalam penyusunan capaian pembelajaran, menerapkan metode analisis kebutuhan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan capaian pembelajaran, mengevaluasi keterkaitan capaian pembelajaran dengan kebutuhan industri, dan terakhir menciptakan dokumen capaian pembelajaran yang relevan dengan kurikulum dan perkembangan dunia kerja. Lalu untuk kompetensi 4-nya, keterampilan, di sini bagaimana mengolah data kebutuhan pembelajaran berdasarkan hasil observasi dan studi kasus, lalu menalar hubungan antara kebutuhan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Lalu ada bagaimana menciptakan rancangan capaian pembelajaran yang inovatif dan aplikatif sesuai dengan standar akademik. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, pertama, untuk kompetensi dasarnya adalah 3.13, bagaimana menganalisis C4, konsep analisis kebutuhan dan penyusunan capaian pembelajaran dalam pendidikan bisnis. Lalu apa aja sih yang indikator untuk pencapaian kompetensi dasar ini? Pertama, ada mana kita mengidentifikasi C1, konsep dasar analisis kebutuhan dan penyusunan capaian pembelajaran. Kedua, bagaimana kita menjelaskan C2 tentang pentingnya analisis kebutuhan dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah bagaimana menganalisis C4 faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan capaian pembelajaran. Dan terakhir adalah bagaimana kita mengevaluasi C5 relevansi capaian pembelajaran dengan kebutuhan industri dan akademik. Nah, lalu di sini ada kompetensi dasar yang kedua, 4.13. Bagaimana kita menyusun C6 capaian pembelajaran berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Apa aja sih indikator yang bisa mencapai itu? Pertama adalah mengembangkan C6 rumusan capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan akademik, kebutuhan peserta didik. Lalu yang kedua bagaimana mendesain capaian pembelajaran yang berbasis standar kurikulum dan kebutuhan dunia kerja.
Lalu yang ketiga adalah menyajikan C5 hasil analisis kebutuhan dan capaian pembelajaran dalam bentuk presentasi yang sistematis. Nah, lalu kita lanjut. Di sini kita ada tujuan pembelajaran. Nih, tujuan pembelajaran di sini untuk pada pertemuan 13 ini dengan materi pokok, analisis, kebutuhan dan penyusunan capaian pembelajaran. Ada 4 tujuan. Pertama, bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip dan konsep dasar kebutuhan dalam perencanaan pembelajaran dengan membaca dan memahami literatur akademik. Lalu yang kedua, bagaimana mahasiswa ini dapat menjelaskan pentingnya penyusunan dalam capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi capaian pembelajaran dengan membandingkan studi kasus dari berbagai institusi. Lalu yang terakhir, bagaimana mahasiswa ini dapat menyusun capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dalam bentuk dokumen akademik yang struktur dan relevan dengan akademik. Selanjutnya, di sini ada pendekatan, model dan metode pembelajaran. Jadi pada pertemuan 13 ini, untuk pendekatannya kita menggunakan student centered learning. Lalu untuk modelnya kita menggunakan problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Lalu yang terakhir, metodenya kita menggunakan karena kita menyesuaikan dengan model pembelajarannya menggunakan PBL, problem based learning. Jadi untuk metodenya kita menggunakan diskusi, studi kasus, presentasi, dan tanya jawab. Lalu selanjutnya ada sumber materi dan media pembelajarannya. Nah, untuk pertemuan 13 ini kita sumber materinya menggunakan modul perencanaan pembelajaran, buku teks pendidikan bisnis terkait penyusunan capaian pembelajaran, dan serta jurnal ilmiah dan artikel tentang analisis kebutuhan dalam pendidikan. Lalu untuk media pembelajarannya kita menggunakan PowerPoint, laptop dan proyektor, studi kasus tertulis, dan kita menggunakan template dokumen capaian pembelajaran. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran nih. Di sini kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada pendahuluan, kegiatan inti, serta penutup. Untuk kegiatan pendahuluan kita itu dosen memulai dengan menyapa, menanyakan kabar, membaca doa, serta dosen itu menjelaskan tentang materi pokok ini secara singkat. Untuk di kegiatan intinya, bagaimana dosen ini menjelaskan konsep dan dasar analisis kebutuhan dan penyusunan dalam capaian pembelajaran. Jadi untuk kegiatan ini itu kita dibahas secara rinci dan detail dari konsep dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, studi kasusnya, serta bagaimana merancangnya dan bagaimana mengevaluasinya. Dan untuk kegiatan penutupnya, bagaimana mahasiswa ini merefleksikan atas pembelajaran hari itu. Dan dosen pun merangkum poin-poin penting terkait terkait materi pokok ini. Dan untuk mahasiswanya akan diberikan tugas individu. Selanjutnya ada rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaian ini kita dibagi 3. Ada dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan ini untuk penilaian pengetahuannya.
kita ada kompetensi dasar, indikator soal, jenis soal dan soal. Dan di sini ada keterangan penilaiannya. Lalu selanjutnya ini rubrik penilaian terkait keterampilan. Untuk tabelnya ada nama mahasiswa, tugas identifikasi, slide presentasi, penyampaian presentasi, rata-rata nilai. Dan ini untuk ada keterangannya. Lalu selanjutnya ada rubrik penilaian terkait sikap. Di sini terlihat ada nama mahasiswa, disiplin, jujur, tanggung jawab, dan santun. Dan di sini ada keterangan penilaiannya. Lalu selanjutnya, nah setelah kita membahas terakhir ada rubrik penilaian, kita di sini ada ice breaking nih. Jadi nanti itu dalam pertemuan 13 ini akan diadakan ice breaking. Nah, ice breakingnya itu apa? Ice breakingnya itu adalah sambung kata. Gimana sih teknis ice breaking ini? Jadi nanti ada satu orang yang membacakan prolog. Nah, nanti si prolog ini akan dibikin satu kalimat atau satu kata yang jadi pemantik. Nah, misalnya contoh, ada 3 orang A, B, C, D ini. Seorang A ini sebagai prolog. Jadi prolognya dengan adalah misal RPP itu adalah, nanti dilanjut sama si orang B, kerangka. Seorang C, pembelajaran. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada terkait agen perubahan. Bagaimana nantinya materi pokok sini itu bisa menciptakan atau bisa kita melihat dari sudut pandang lain, kondisi lain tentang agen perubahan dengan 7 posisi. Jadi ibarat kita tahu bisa memposisikan terhadap 7 aspek ini. Banyak ya. Dan mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.